Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Reformasi Pelaksanaan Pancasila dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Oh ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari kelompok 13. Baik, mari ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini ada dinamika pelaksanaan Undang-Undang 1945 pada masa reformasi. Pada tanggal 12 Maret 1966, Bapak Soeharto membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Jadi dengan demikian, tanggal 19 Maret 1966 dinyatakan sebagai titik awal Orde Baru. Dalam masa ini, pemerintah telah berhasil melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal pembentukan lembaga-lembaga negara dan lain-lain. Namun, perkembangan lebih lanjut Orde Baru di dalam melaksanakan kekuasaan negara atau pemerintah sejalan dengan proses yang dihadapi. Ternyata terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terlihat pada pelaksanaan kekuasaan pemerintah mengarah ke otoriter. Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto sampai tahun 1998 membuat pemerintah Indonesia tidak mengamanatkan nilai-nilai demokrasi seperti yang tercantum dalam Pancasila. Bahkan juga tidak mencerminkan pelaksanaan demokrasi atas dasar norma-norma dan pasal-pasal Undang-Undang 1945. Pemerintah dicemari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keadaan tersebut membuat rakyat Indonesia semakin menderita, terutama karena adanya krisis moneter yang melanda Indonesia yang membuat perekonomian Indonesia hancur pada waktu itu. Selanjutnya, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, menjadi acuan hidup di setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila lahir sejak 1 Juni 1945 atas pemikiran panjang Insinyur Soekarno beserta seluruh anggota BPUPKI dalam pelaksanaannya. Pancasila sebagai ideologi kehidupan bangsa Indonesia tentu tidak selalu berjalan mulus. Banyak ditemukan kendala hingga penyelewangan dalam penerapannya dari masa ke masa. Tahun 1956 sampai 1965 terjadi beberapa kasus yang cukup mencekam. Lagi-lagi PKI berusaha untuk menggeser ideologi Indonesia yang akan digantikan dengan ideologi komunis hingga meletuslah tragedi G30S PKI yang dipimpin oleh DNID. Masa Orde Baru dalam pemerintahan dimulai dengan masa transisi yang singkat, itu pada tahun 1966 sampai 1968. Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, implementasi nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Implementasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan ataupun juga keadaan gerak. Tentunya, pelaksanaan atau keadaan gerak dari nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara teoritis, nilai dasar Pancasila pada umumnya dinyatakan dalam konsep paradigmatik negara hukum Indonesia yang hendak dibangun dan dikembangkan serta tidak bisa dipisahkan dari Pancasila sebagai ideologi atau jalan hidup berbangsa dan bernegara, yang dimana secara yuridis atau konstitusional sudah diterima dan ditetapkan pada 18 Agustus 1945 sebagai filsafat dan ideologi negara, sebagaimana terdapat dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada peran lembaga negara dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemikiran Hans Kelsen tentang lembaga negara. Ia menyatakan bahwa whoever fulfills a function determined by legal order is an organ. Artinya, siapa saja yang melaksanakan suatu fungsi yang ditentukan oleh tata hukum adalah suatu organ. Ia juga menyatakan bahwa fungsi-fungsi yang dijalankan oleh organ atau lembaga negara diantaranya berkarakter penciptaan norma, norm creating, dan penerapan norma, norm applying, yang kesemuanya itu diperuntukkan untuk suatu pengeksekusian sanksi hukum. Kesimpulannya, tidak hanya menekankan hak atau kewajiban, tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Sedangkan peran lembaga negara dalam mempolitisasikan nilai Pancasila berdasarkan struktur ketatanegaraan Indonesia untuk menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan melakukan judicial review atas undang-undang yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam melakukan kewenangan lainnya sebagai pengawal politik hukum nasional, pengawal konstitusi dan sebagai penafsir tunggal pasal-pasal Undang-Undang 1945 demi tegaknya hukum dan keadilan. Ya, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.